Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaimansah SPD, Guru SD Negeri 3 Kutacani, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 UIN LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor NIM 2524010304. Dan pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran UKIN, yaitu di SD Negeri 3 Kutacani, tepatnya di kelas 5 dengan materi zakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita belajar pada hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam, kita masuk terlebih dahulu untuk mengkondisikan kelas kita. Coba keluarkan bukunya. Kemudian apabila ada sampah di bawah kolong mejanya, dibersihkan terlebih dahulu, diambil sampahnya. Kemudian tempat kursinya, mejanya silahkan disterilkan dulu, ya, supaya pembelajaran kita kondusif, berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Sudah? Oke. Apa absen terlebih dahulu? Nanti yang Pak panggil silakan angkat tangannya, bilang hadir. Abian Nadir. Aira Siwa Zulfa. Akifa Nailani. Al-Hafiz Hidayah. Arel Ananta. Sakira Ufaira. Oke, berarti kelas 5 pada hari ini, pada pagi hari ini sudah hadir semua. Alhamdulillah. Dah. Sebelum kita masuk ke materi kita, terlebih dahulu, coba ketua kelas 5 mana? Ketua kelas 5. Oke, Arel silakan siapkan anggotanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Arel silakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Amin. Alhamdulillah, kita selesai berdoa. Semoga dengan doa kita tadi, maka lancar pula lah pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir nantinya. Kemudian hati kita dibukakan oleh Allah dan akal kita serta pikiran kita difokuskan oleh Allah untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini adalah materi kita tentang zakat. Akan tetapi sebelum kita masuk ke materi kita, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti Bapak putar di depan slide-nya, silakan. Nanti diikuti, kita berdiri ya. Tunggu apa-apa dari Bapak. Indonesia tanah air, tanah darahku. Di sana aku berdiri dari panggung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu
Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat dan penuh dengan jiwa juang yang tinggi. Sebelum kita masuk ke materi kita atau tujuan pembelajaran kita, Bapak terlebih dahulu mengingatkan kembali pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang sholat. Di mana sholat ini adalah suatu rukun Islam yang wajib kita kerjakan sebagai umat Islam. Di mana rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat dengan bunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Yang kedua adalah mengerjakan sholat, di mana sholat ini adalah kewajiban fardu ain bagi kita atau kewajiban per individu, tidak bisa diwakilahkan, ya. Pak, aku nggak bisa sholat, Pak. Bagaimana seandainya aku wakilahkan sama tetangga aku, Pak? Nggak bisa. Kenapa? Karena sholat adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Kemudian yang ketiga, rukun Islam itu adalah yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Oke, kemarin kita telah membahas materi yaitu tentang sholat, baik itu sholat zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, dan subuh. Niatnya udah hafal semua kemarin? Oke, coba satu orang bisa ke depan untuk membacakan niat sholat subuh. Kakak, coba kakak ke depan nggak? Niat dari sholat subuh. Kita kan sudah menghafal kemarin ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bagus, Kak. Silahkan dulu, Kak. Oke, Kak kasih sholat ke depan. Satu lagi. Niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Oke, makasih Kak kasih. Bagus. Berarti masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin. Apa yang kalian hafal kemarin masih kalian implementasikan pada hari ini dan kalian ingat baik ya. Kenapa? Kemarin Bapak menyuruh kalian menghafal baik itu niat, kemudian bacaan sholatnya ya, baik itu ruku, tahiyat akhir, semuanya berarti sudah menghafal, kemudian masih mengingat. Oke, berarti kita bisa masuk ke materi yang baru, yaitu tentang zakat ya. Setelah mempelajari zakat nantinya, Bapak mengharapkan peserta didik atau anak-anak Bapak dapat menjelaskan makna dari zakat fitrah dan zakat mal dengan benar ya. Setelah pembelajaran ini nantinya Bapak mengharapkan anak-anak Bapak ini semuanya dapat menjelaskan makna dari zakat fitrah dan zakat mal. Berarti ingat, zakat itu ada dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari ini nantinya Bapak mengharapkan peserta didik dapat menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat dengan benar. Pak, dermawan itu apa? Kan dermawan. Dermawan itu nama kawanku, Pak. Bukan. Dermawan bisa nama orang, bisa juga kata. Makna dermawan itu adalah tidak kikir atau biasa kita dengar dengan bahasa tidak pelit. Atau sering yang kita kerjakan adalah sering berbagi. Yang sering kalian kerjakan di sekolah itulah berbagi. Misalnya kawan kalian tidak ada pulpen, kemudian kalian pinjamkan. Nah, itu juga salah satu termasuk berbagi, dermawan namanya. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah pembelajaran ini nantinya Bapak mengharapkan anak-anak Bapak ini dapat atau mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah maupun zakat mal, ketentuan-ketentuannya, ya. Oke, berarti itu ya. Setelah mempelajari ini nanti kita dapat menguasai 3 dari tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan makna dari zakat fitrah atau pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti kita mengimplementasikan dari
zakat, dari pembelajaran zakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat mampu menjelaskan ketentuan zakat fitrah maupun zakat mal dengan benar. Oke, kita masuk yang pertama. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan zakat, atau pertanyaan pemantik. Mengapa kita sebagai umat Islam wajib menunaikan zakat? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Iya. Iya, karena maka dari itu kita masuk ke materi, baru kita akan menjawabnya. Kenapa kita sebagai umat Islam wajib membayar zakat? Karena nih, secara bahasa, kita masuk ke materi zakat sebelum kita menjawab pertanyaan yang tadi. Secara bahasa, lughat, secara bahasa zakat itu adalah lughat, berarti tumbuh dan berkembang dan berkah. Hadis riwayat At-Tirmidzi atau hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengembangannya lagi adalah untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu. Sedangkan menurut terminologi ini secara bahasa, tadi secara bahasa zakat secara bahasa tumbuh dan berkembang, ya. Kemudian menurut terminologi syariah, istilah syarak, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas jumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka kita lanjutkan kembali. Oke, kita masuk ke syarat-syarat wajib zakat. Karena jika kita melakukan sesuatu, tentu kita memiliki aturan. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke syarat-syarat wajib zakat, ya, Bapak ingin ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi, ya, supaya lebih semangat. Kenapa? Bapak lihat agaknya wajahnya agak-agak lelah, ya, supaya dengan ini nanti kita bersemangat lagi, ya. Kita ice breakingnya adalah dengan membacakan Asmaul Husna sama-sama. Oke. Boleh. Mau kita nyanyikan, kita kan ice breaking supaya semangat, ya. Ar-Rahmanu ya Rahim, Al-Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabari ya Takabbir, ya Khaliku ya Bari, ya Sawir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Khafid, ya Rafiqu ya Mu'is, ya Muzilu ya Sami' ya Basiru ya Hakam, ya Adu ya Latif, ya Khabir ya Halim, ya Azizu ya Ghafur, ya Khabir ya Hafiz, ya Jalilu ya Karim, ya Wasibu ya Hakam, ya Wadu ya Majid, ya Wali ya Ma'ani, ya Baru ya Wa'ad, ya Ra'ufu ya Man, ya Halim ya Ikram, ya Musifu ya Jamil, ya Khaniyu ya Mukhni, ya Maliku ya Ghani, ya Mufiqu ya Nuru, ya Hadiyu ya Badiru,
Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang zakat, ya. Kembali. Ini dia. Syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama adalah umat Islam. Pak, terus di luar non muslim boleh nggak berzakat? Enggak. Dia namanya pemberian, bukan zakat. Jadi kita wajib membayar zakat sebagai umat Islam. Kemudian yang kedua adalah akil. Kemudian balil. Apa itu balil? Ya, balil adalah orang yang sudah memiliki cukup umur malnya. Oke, sampai di sini. Ada yang belum mengerti? Kalau ada yang belum mengerti, silakan dipertanyakan kembali sebelum kita lanjut materi kita. Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi ini dia hukum zakat. Hukum dari zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa, Bang? Nah, zakat masuk kepada rukun Islam yang yang keempat. Membayar zakat. Hukum zakat adalah wajib, atau fardu. Wajib itu apabila ditinggalkan berdosa, apabila dikerjakan atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Ketentuan yang tadi yang telah Bapak jelaskan tadi, ya. Nah, sebelum Bapak jelaskan bermacam-macam zakat, ya, kita saksikan dulu materi video tentang zakat. Ya, silakan perhatikan supaya nanti kita lebih mudah lagi menerima materi-materi zakat, ya, mudah menyimpulkan dan mendapatkan pembelajarannya. Oke, silakan perhatikan secara seksama. Mari silakan. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Dok. Tapi maaf ya, Dok, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga, Dok. Aku dapat bagian. Asik, dapat bagian. Tuh, paman itu dibagi. Kenapa dengan anak kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, Dok. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh botak dan tidak menggunakan kumis kecil ini. Terima lagi. Semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya Pak. Saya mau permisi. Sepertinya aku mengenal suara itu. Tapi siapa ya? Pasti dia. Tunggu dulu. Aku gawat nih. Sepertinya penyamaran Dodo ketahuan nih. Oke, itulah cuplikan dari video tentang pembelajaran zakat, di mana zakat itu memiliki ketentuan-ketentuan bagi yang mengeluarkan dan juga yang menerima. Jadi tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan memberikan zakat itu sendiri. Jadi ada penerima, ya, ada yang memberi. Macam-macam zakat. Zakat itu ada dua. Yang pertama adalah, tadi di awal udah Pak sebutkan, yang pertama itu adalah zakat nafs atau jiwa, atau bisa disebut dengan zakat fitrah. Di mana zakat fitrah ini kita keluarkan
ya, saat dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan atau sebelum khatib hari raya Idul Fitri naik ke atas mimbar. Yang kedua adalah zakat harta. Di mana zakat harta ini adalah orang-orang yang telah memiliki kelebihan harta, ya, bukan orang-orang yang kekurangan harta. Kurang harta tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim menjelang Idul Fitri. Berupa makanan pokok atau uang senilai makanan pokok tersebut untuk membersihkan jiwa setelah berpuasa pada bulan Ramadan dan memberi makan kepada fakir miskin agar mereka dapat merayakan hari raya dengan layak. Zakat fitrah harus ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat mal adalah kewajiban zakat atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim yang meliputi uang, emas, perak, atau aset perdagangan, hasil pertanian, dan lainnya jika telah mencapai jumlah minimum atau nisab batasnya, ya, dan masa kepemilikan haul tertentu. Oke. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati. Ya. Yang pertama, ini zakat mal. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati. Yang pertama adalah milik penuh. Bukan milik pinjaman, bukan milik pulang orang lain, bukan pula milik tetangga, apalagi milik curian. Tidak boleh. Kemudian berkembang. Ya, berkembang. Contohnya apa? Sapi berkembang tidak? Iya. Perdagangan berkembang tidak? Iya. Kemudian yang terakhir, berlalu 1 tahun al-haul. Persyaratan ini berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan harta perniagaan. Ya, itu 1 tahun haul persyaratannya berlaku bagi hewan ternak, harta simpanan di bank, apakah emas, ya, atau harta perniagaan yang lainnya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada? Lanjut. Ya, oke. Sebelum membahas ini, Bapak akan membagi kelompoknya terlebih dahulu untuk mencari pasangan dari orang-orang yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, garim, fisabilillah. Penjelasannya, Ibnu Sabil itu apa, fakir itu apa, miskin itu apa. Nanti di sini ada sudah yang memiliki warna, dan di sini ada fakir, Ibnu Sabil yang masih abu-abu, yang masih mencari warna. Jika nanti kalian cocokkan warnanya, mana kira-kira fakir, yang mana kotaknya, silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nanti Pak bagi kelompoknya, ya. Oke, kita bagi kelompoknya, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Setelah nanti hasil diskusinya, maka hasil diskusinya akan ditempelkan di depan dan akan dipresentasikan oleh kawannya, salah satu dari timnya, untuk maju, ya. Oke, Bapak bagikan terlebih dahulu lembaran diskusi ini. Silakan diskusikan terlebih dahulu, nanti baru ada wakil yang akan menyampaikan presentasenya. Dah? Oke, 2 menit lagi ya. Silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya sebelum dikumpulkan. Nanti
ada salah satu perwakilan, satu orang perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dikerjakan. Maka, kelompok 1 dulu, silakan bacakan hasil diskusinya. Fakir. Orang yang baru masuk agama Islam yang membunuh Bagus. Kemudian Ghadim. Ghadim. orang yang Oke, bagus. Mu'allaf. orang yang baru masuk agama Bagus. Islam. Oke. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan dulu. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2, mu'allaf. Orang yang baru masuk agama Islam. Bagus. Amil. Orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan. Fisabilillah. Seorang musafir yang kehabisan bekal dalam. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kakak. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3, Amil. Orang yang baru masuk agama Islam. Fisabilillah. Seorang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Fakir. Orang yang tidak memiliki harta atau sumber penghasilan sama sekali. Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4, miskin. Orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhinya. Bagus. Riqab atau budak. Orang yang hidupnya belum merdeka dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan. Bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Bismillah. Orang yang berjuang di jalan Allah untuk kepentingan umum dan kemaslahatan. Bagus. Fakir. Orang yang tidak memiliki harta atau sumber penghasilan sama sekali. Riqab atau budak. Orang yang hidupnya belum merdeka dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan diri sendiri. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi, dari hasil diskusi kalian sudah terlihat bahwasanya kalian sudah bisa mengetahui tentang 8 penerima zakat fitrah. Oke. Terima kasih telah mendiskusikan dengan baik bagi kelompok 1, 2, 3 sampai 5. Kemudian kita masuk ke kesimpulan atau terakhir, ya. Jadi, kesimpulan atau hikmah dari pembelajaran zakat ini adalah yang pertama, menghindari kesenjangan sosial antara aghnia dan du'afa. Menghindari kesenjangan, perbedaan terlalu jauh, ya. Menghindari kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin, supaya orang kaya mau memberi kepada orang yang miskin. Kemudian yang kedua, pilar amal jama'i antara aghnia, orang kaya, dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dalam berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Kemudian yang keempat, alat pembersih harta, ya, dan penjagaan dari ketamakan orang yang jahat. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan. Yang terakhir, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Pancasila kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu kesimpulannya. Jadi, terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda semua, anak-anak Bapak yang telah mengikuti pembelajaran ini, yaitu materi kita hari ini adalah tentang zakat. Akan tetapi, sebelum itu, Bapak ingin membagikan tugasnya terlebih dahulu untuk dikerjakan di rumah, ya, untuk dikerjakan di rumah. Jadi ini akan dikerjakan di
Di rumah, PR-nya di rumah. Oke, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan serius dan fokus ya dari awal pembelajaran sampai akhir. Ya. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua.